Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Krisanto Jackson Siombing, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Teknik Mesin angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keamanan data pribadi di internet, mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Oke, kita masuk ke materinya. Apa itu data pribadi? Data pribadi sendiri adalah segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya apa? Contohnya seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, email, nick, biometrik, dan lain-lain yang sering kita jumpai di surat-surat berharga atau penting seperti KTP, SIM, kartu keluarga. Di mana, jikalau data-data pribadi ini jatuh ke tangan yang pihak yang salah, maka akan beresiko fatal dan menyebabkan kebocoran data. Nah, contoh-contoh kasus sederhana mengenai keamanan data pribadi di internet yang sering kita jumpai adalah phishing. Di mana phishing ini adalah seseorang yang mencoba berpura-pura menjadi orang-orang terdekat kita ataupun orang-orang kenalan kita, atau juga berpura-pura menjadi pihak-pihak resmi seperti marketplace, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Di gambar sebelah kiri ada seseorang yang tidak kita kenal mengirimkan kita file bertuliskan surat undangan pernikahan digital, di mana jikalau kita mengklik file ini, maka file ini akan membukakan pintu bagi peretas tersebut untuk mengakses data-data pribadi kita. Kemudian gambar yang di sebelah kanan adalah seseorang yang mencoba berpura-pura menjadi teman kita, dan ia mengirimkan link yang sama dengan file tadi, di mana jika kita mengklik link ini, maka itu akan membukakan pintu bagi si peretas untuk mengakses data pribadi kita. Nah, bagaimana kita membedakan mana chat resmi ataupun chat yang tidak phishing dan juga email yang tidak phishing? Itu adalah di sini contohnya adalah di aplikasi WhatsApp. Biasanya chat resmi atau chat asli yang tidak phishing itu dikirimkan oleh pengirim yang memang sudah terverifikasi oleh developer WhatsApp. Contohnya seperti ini, di mana di samping nama pengirimnya sudah ada centang berwarna hijau. Nah, untuk di email biasanya terdapat perbedaan antara email phishing ataupun email palsu ataupun email asli maksud saya. Nah, contohnya di sini. Email palsu biasanya bisa kita lihat dari domainnya, di mana domainnya tersebut kita lihat dari alamat email. Biasanya email phishing ataupun email palsu itu berakhiran alamat email yaitu @gmail.com. Sedangkan email-email asli ataupun email-email resmi dari sebuah perusahaan ataupun badan-badan resmi itu biasanya tidak mengandung unsur @gmail, melainkan ia langsung rekrutmen.plnpusat.com ataupun rekrutmen.plnpusat.co.id. Nah, kita masuk ke cara mencegah kebocoran data. Jadi ada beberapa langkah untuk kita bisa mencegah kebocoran data. Yang pertama, seperti tadi, yaitu jangan klik link sembarang, periksa domainnya terlebih dahulu. Seperti tadi yang di WhatsApp, kita cek terlebih dahulu apakah si pengirimnya memang valid, kita kenali, ataupun jika dari badan-badan resmi, apakah ia sudah centang ataupun belum. Dan jikalau di email, kita lihat apakah domain alamat pengirimnya itu mengandung @gmail.com ataupun tidak. Jikalau mengandung, maka kemungkinan besar adalah phishing. Kemudian yang kedua adalah gunakan password berbeda setiap akun. Ini juga penting, di mana jikalau kita menggunakan password yang berbeda di setiap akun, maka suatu saat jikalau salah satu akun kita diretas oleh orang lain, maka kemungkinan akun itu saja yang dapat diakses oleh peretas tersebut. Akun lain bisa kita amankan ataupun sudah aman karena kita menggunakan password yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah aktifkan autentikasi 2 langkah. Ini juga penting, di mana kalaupun suatu saat akun kita sudah terlanjur diretas oleh orang lain, maka peretas tersebut jikalau ingin meloginkan di device lain ataupun di device-nya sendiri, maka ia harus
menggunakan kode-kode ataupun jikalau kita menggunakan verifikasi 2 langkah yang berupa sidik jari ataupun biometrik, maka sang peretas tersebut harus memasukkan sidik jari ataupun wajah kita, di mana itu mungkin tidak bisa dilakukan karena peretas mungkin tidak bisa atau tidak mendapatkan sidik jari ataupun biometrik muka kita. Kemudian yang keempat adalah jangan share foto kartu ataupun identitas di DM atau chat. Ini juga penting, di mana kita tidak boleh sembarang mengirimkan file-file ataupun foto-foto, surat-surat berharga atau penting kita seperti KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Karena apa? Karena file-file atau foto-foto tersebut bisa disalahgunakan seperti untuk pinjol, judi online, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah gunakan password manager seperti Google Password Manager. Ini opsional, tetapi ini juga bisa membantu kita, di mana Google Password Manager ini adalah aplikasi ketiga yang disediakan oleh Google yang dapat menyimpan password kita secara aman. Keamanan data bukanlah tugas pemerintah ataupun perusahaan saja. Kita juga ikut turut andil dan bertanggung jawab atas keamanan data kita sendiri. Jangan klik link sembarangan, cek dulu sumbernya apakah valid atau tidak, dan juga aktifkan perlindungan yang maksimal untuk keamanan data pribadi kita sendiri. Cukup sekian video pembahasan mengenai keamanan data pribadi di internet untuk mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.